Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kelompok diskusi yang sedang membahas tentang baptisan, seorang pemuda berkata kepada teman-temannya di kelompok itu, jika baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan, seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal 1 ayat 4, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu bagaimana dengan Yesus yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis? Apakah Yesus berdosa sehingga ia pun perlu dibaptis? Memang di dalam Markus pasal 1 ayat 5 dikatakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Tetapi di dalam Lukas pasal 3 ayat 21 dikatakan, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh orang banyak yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Mereka semua mengaku dosanya. Yesus tidak mengaku dosanya. Tetapi Yesus berdoa. Karena memang Yesus tidak berdosa. Pengakuan dosa lebih menekankan pernyataan bersalah dari seseorang kepada Allah. Sedangkan berdoa lebih menggambarkan sebuah relasi seseorang dengan Allah. Apalagi kalau kita memperhatikan kalimat selanjutnya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maka kita dapat mengetahui bahwa Yesus mempunyai relasi yang sangat baik. Yesus mempunyai relasi yang sangat dekat, akrab, mesra, dan intim dengan Allah Bapa. Jika demikian, apa arti pembaptisan Yesus? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dan surat Ibrani pasal 4 ayat 15, maka kita akan dapat memahami tindakan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yaitu solidaritas. Dengan dibaptis, Yesus mau menyatakan bahwa ia solider kepada manusia berdosa. Dan sikap solidernya itu diwujud nyatakannya di dalam keseluruhan karya pelayanannya. Sehingga ia tidak hanya sekedar menjadi manusia yang dilahirkan di tengah kemiskinan dan kesuraman dunia. Tetapi ia juga bersedia untuk masuk ke ranah yang paling tidak disukai, yang paling ditakuti oleh kita manusia, yaitu penderitaan dan kematian. Tidak ada di antara kita yang menginginkan menderita dan menginginkan kematian. Kita ingin hidup enak dan kita ingin tetap hidup. Supaya kita bukan hanya dibenarkan, tetapi juga diselamatkan, bahkan kita beroleh hidup abadi. Dengan sikap solidernya itu, sungguh dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengerti dan memahami kita. Itu sebabnya, sebagai orang-orang yang katanya beriman, yang katanya percaya kepada Yesus, serta mengikut Yesus, maka kita jangan terlalu cepat untuk mengatakan, Tuhan tidak mengerti aku. Tuhan tidak memahami aku. Karena sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak mengerti, bukan Tuhan yang tidak memahami, melainkan kitalah
yang sering kali tidak mau mengerti, kitalah yang sering kali tidak mau memahami Tuhan. Bukan Tuhan yang berpaling dan meninggalkan kita, melainkan kita yang sering kali berpaling dan meninggalkan Tuhan. Baik di dalam kondisi yang mudah dan menyenangkan, maupun di dalam kondisi yang sulit dan menyusahkan. Betapa sering kita meninggalkan jalan Tuhan, dan betapa sering kita mencari jalan-jalan lain yang kita sukai. Dengan dibaptis, Yesus yang adalah Allah menjadi sesama manusia bagi manusia tanpa terkecuali. Ia menjadi sesama bagi orang benar, tetapi ia juga menjadi sesama bagi orang yang berdosa. Ia makan dan minum bersama Lewi, bersama Sakius si pemungut cukai. Bahkan ia bersedia menerima urapan minyak dari seorang perempuan yang berdosa. Ia mau menjadi teman. Ia mau menjadi sahabat orang berdosa. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara-saudara, memang Yesus membenci dosa, tetapi ia sangat mengasihi orang berdosa. Ia tidak menghakimi orang berdosa seperti yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya benar. Orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Memang Yesus bergaul dengan orang berdosa. Bahkan Yesus merangkul mereka. Mengapa? Karena baginya mereka berbahagia. Tetapi sekalipun demikian, Yesus tidak mentolerir dosa. Lalu bagaimana dengan baptisan kita? Bagaimana kita menghayati dan kita memaknai baptisan dan pengakuan percaya kita baik di hadapan Allah maupun ketika kita hadir di tengah-tengah sesama. Ada banyak orang yang sudah dibaptis. Tetapi juga ada banyak orang yang tidak mengerti mengapa dirinya dibaptis. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ada banyak orang yang beranggapan bahwa dengan dibaptis, mereka merasa dirinya sudah diselamatkan, tanpa mampu menyatakan iman percayanya di dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya penting dan perlu kita memperhatikan, memahami nasihat yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk dibaptis tentang apa yang harus diperbuatnya. Hal yang pertama, makanan dan pakaian adalah kebutuhan utama di dalam hidup seseorang. Tetapi kita diingatkan supaya kita jangan menyimpan makanan, supaya kita jangan menyimpan pakaian secara berlebihan, sementara sesama di sekitar kita ada yang berkekurangan. Bahkan hampir mati karena kekurangan makan sehari-hari dan karena kedinginan. Dengan perkataan lain, Yohanes Pembaptis mau mengatakan kepada kita, hiduplah berbelas kasihan kepada sesama yang membutuhkan. Yang kedua, ia mengingatkan setiap kita supaya jangan melakukan tindak kekerasan, jangan menekan, jangan menindas siapapun sesama kita. Demi sebuah keberpihakan atau demi sebuah kepentingan, demi sebuah keuntungan kelompok tertentu, atau untuk diri kita sendiri. Yohanes Pembaptis mau mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya, hiduplah berkeadilan
demi mewujudkan hidup yang bersejahtera bersama sesama. Dan hal yang ketiga, jangan menyimpang dari kewajiban. Cukupkanlah diri dan hiduplah dengan gaji yang ada. Jangan korupsi. Atau dengan perkataan lain, ia mau mengingatkan kita supaya sebagai orang yang percaya, hiduplah benar, hiduplah sederhana di antara sesama. Saudara-saudara, ketiga nasihat yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis ini perlu diimplementasikan di dalam keseharian hidup orang-orang yang katanya sudah menerima baptisan, yang katanya sudah menyatakan pengakuan iman percayanya. Mengapa? Karena sesungguhnya yang menyelamatkan kita itu bukanlah baptisan, baik percik atau selam, maupun air, api, roh. Melainkan kenyataan iman dan percaya kita sehari-hari kepada Allah di dalam sikap dan perilaku kita. Jadi tidak heran jika Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Dan Yohanes dan Yakobus mengingatkan kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekalipun demikian, saudara-saudara, bukan berarti baptisan dan pengakuan percaya itu tidak penting. Bukan berarti tidak perlu. Justru sebaliknya. Karena dengan baptisan dan pengakuan percaya, saya dan saudara-saudara diinisiasi masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus. Di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dengan baptisan, kita bukan hanya hidup sebagai gereja, tetapi kita juga harus hidup sebagai yang bergereja. Bahkan kita harus menggereja dengan benar. Sehingga kehadiran gereja dan orang percaya di tengah masyarakat sungguh memberi dampak yang disukai dan menyelamatkan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami baptisan kita masing-masing, dan mari kita mewujudkan pertobatan kita, mewujudkan iman percaya kita dan solidaritas kita di dalam hidup sehari-hari di hadapan Allah maupun hidup bersama dengan sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika Engkau memperkenan kami mendengar dan merenungkan sabda-Mu, kiranya kami membiarkan diri kami sepenuhnya dikuasai dan dipimpin oleh-Mu, supaya kami melakukan sabda-Mu dan kehendak-Mu dengan benar, dan kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah menerima baptisan dan menyatakan pengakuan percaya sungguh memperlihatkan sikap dan perilaku hidup yang diperbaharui dan yang menjadi teladan hidup di tengah kehidupan bersama sesama di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.